Di Hot Room, KUH pidana yang baru dari kritik hingga ke kamar tidur. Narsum kita adalah nama yang sangat keren, Edward Omar Sharif Hires. Lebih keren dari nama Hotman Paris, Wakil Menteri Hukum RI. Pak Wapen, sudah banyak rekan-rekan saya mulai ketakutan, Pak. Masih bujangan, pacarnya pun masih single, tapi kalau terbukti melakukan hubungan intim masuk penjara, ancamannya 1 tahun. Belum lagi yang tinggal bersama, walaupun sama-sama single, kalau hidup seperti suami istri, ancamannya 6 bulan penjara. Jadi kau hati-hati semua ya. Ini bagaimana Pak? Kenapa harus dihukum orang di penjara mau sama mau, sudah dewasa, dan dua-duanya single? Ya, saya mau cerita sedikit. Ya. Pasal yang paling terakhir diputus adalah pasal soal kohabitasi. Ya. Sampai harus melakukan lobi setengah kamar. Ya. Tapi saya mau mundur sedikit ke belakang. Ya. Waktu kami sosialisasi draft kohabitasi ini di 21 provinsi di Indonesia, ada cerita menarik. Ketika kami mensosialisasikan ini di Provinsi Sulawesi Utara, Ya. ada mahasiswa yang protes. Ya. Mengapa pemerintah dan DPR harus mengatur kamar tidur seseorang? Ini kan bersifat privacy. Ya. Oke, sudah ya. Ketika kami ke Sumatera Barat, Ya. dihujat juga. Ya. Ada mahasiswa mengatakan begini, pasal itu terlalu lemah. Kenapa delik aduan? Harus siapapun bisa melapor. Negara kita kan mayoritas adalah Muslim. Ya. Dan perbuatan itu melanggar agama, berzina itu melanggar agama. Mau sudah nikah, mau tidak menikah, itu melanggar agama. Ya. Sekarang kalau Mas Hotma sebagai pembentuk undang-undang, mana yang akan Mas Hotma pilih? Kalau Mas Hotma mengikuti Sulawesi Utara, maka Sumatera Barat akan mengatakan Mas Hotma tidak aspiratif. Kalau mengikuti Sumatera Barat, maka Sulawesi Utara mengatakan tidak aspiratif. Saya akan go internasional. Itulah kesulitan Ya. dalam membentuk KUHP di negara yang multi etnis, multi religi. Tapi sebelumnya kan tidak ada multi-culture. pasal seperti itu. Kenapa baru sekarang? Sesudah makin modern malah mundur lagi. Ya, begini. Alasan utama mengapa pasal itu ada, kita menghormati lembaga perkawinan yang sakral. Ya. Sehingga pasal itu ada. Ya. Yang kedua, kita batasi betul. Ya. Kalau dalam konteks perzinahan, maka aduan itu hanya boleh oleh suami atau istri. Itu kan ada di dalam pasal 284 KUHP. Ya. Iya kan? Ya. Mengapa kita tidak mengikuti 284 KUHP? Ya. Karena 284 KUHP itu hanya bisa diterapkan kepada mereka yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Ya. 27 KUH Perdata, pada satu waktu seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang lelaki sebagai suami dan seorang laki-laki hanya punya seorang perempuan sebagai istri. Ya. Artinya apa? Bagi mereka yang beragama Islam yang tidak tunduk pada pasal 27 KUH Perdata, tidak dapat dikenakan pasal tentang perzinahan. Kawin siri gimana? Apakah kawin siri? Sebentar dulu, saya belum lanjut. Makanya mengapa pasal itu yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata itu dihapus. Ya. Kemudian yang dapat mengadu hanyalah suami atau istri. Jadi delik aduan yang absolut. Ya. Kemudian bagaimana dengan kohabitasi? Ya. Ini yang dapat mengadu adalah orang tua atau anak dari yang tidak ada Masa sih ikatan seorang perkawinan yang anak sah. ngurusin ranjang ibunya? Sama halnya ketika orang tua juga apa dia akan tega untuk melaporkan anaknya. Ini yang mau saya katakan, bahwa di satu sisi pasal itu adalah berkaitan dengan moral value, tetapi yang kedua itu tidak bisa digunakan sembarangan tanpa ada aduan. Ya. Mengapa pasal ini harus ada? Sekali lagi itu adalah moral value. Yang kedua adalah menghormati lembaga perkawinan. Yang ketiga kita ini multi etnis, multi religi. Perkawinan yang mana? Perkawinan yang mana? Kawin siri diakui Kak? Persoalan kawin siri tidak disebut di dalam KUHP. Jadi? Di situ hanya mengatakan bahwa soal perkawinan kita tunduk pada undang-undang. Berarti kawin siri tidak diakui? Sekali lagi tunduk kepada undang-undang perkawinan. Jadi kalau orang kumpul kebo. Jadi begini, di dalam undang-undang perkawinan kan dikatakan perkawinan sah jika menurut agama dan dicatatkan oleh berarti harus negara. Harus kawin negara. Persis, hukum negara. dicatatkan oleh negara. Artinya di luar itu bisa dikenakan pasal tersebut. Di luar itu bisa kena. Jadi kalau orang kumpul kebo hanya kawin siri, kena dong.
Bisa. Hati-hati yang kawin siri, yakin Bapak bisa kena. Karena dikatakan di situ bahwa yang tidak dikenakan adalah mereka yang nikah dan yang kawin, tetapi kemudian harus menurut undang-undang. Ya, harus salah hukum negara. Hukum negara. Hati-hati rakyat masyarakat. Ini Wamen mengatakan kawin siri bisa diancam, dianggap sebagai kumpul kebo, benar ya? Bukan, jadi di dalam KUHP tidak menyinggung soal kawin siri, hanya mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang kemudian melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Lalu dijelaskan, ikatan perkawinan yang sah itu seperti apa? Ikatan perkawinan yang sah adalah menurut undang-undang perkawinan. Kalau punya istri, menyetujui suaminya kawin siri, secara pidana kawin siri itu tetap dianggap. Sebentar dulu, kalau istri menyetujui berarti kan dia tidak mengadu. Kalau dia tidak mengadu berarti tidak ada anaknya yang mengadu. Kalau untuk yang sudah ada suami istri, anak tidak bisa mengadu. Oh ya. Yang mengadu itu kalau bujangan sama singa. Persis. Oh gitu. Iya. Tapi jadi dimana, kita itu, kita itu sudah membatasi supaya itu tidak salah tidak mudah untuk diterapkan. Dia menjadi delik aduan absolut. Kalau ditanya kepada kami yang pembentuk undang-undang, kami tidak akan go internasional soal itu. Begini, saya mau bilang begini ya. Isi KUHP di seluruh dunia itu sama. Kecuali dalam 3 hal. Satu adalah delik politik. Bagi negara berbeda. Yang kedua adalah soal defamation, penghinaan. Jadi saya selalu mengatakan begini, ketika berbicara penghinaan, itu nggak usahlah dibilang Amerika begini, Jerman begini, bullshit. Kita berbeda budaya. Yang ketiga adalah soal tindak pidana yang berkaitan dengan seksual. Itu setiap negara berbeda. Bang Hotma, Anda buka KUHP Cina. Di dalam KUHP Cina tidak ada satupun bab tentang delik kesusilaan, nggak ada. Ya, adanya apa? Tidak ada, tidak ada. Saya katakan tidak ada. Bebas. Saya katakan tidak ada. Dia tidak mengatur soal itu. Oke, kalau gitu saya tanya lagi, pengertian kumpul kebo. Kalau di ibu kota ini kan, kumpul kebo itu dalam versi modern. Si koko cuma mungkin datang 2 jam, pulang. Tapi mereka sudah seperti suami istri, semua fasilitas istri dikasih apartemen, uang bulanan, tapi dia walaupun sama-sama single, pulang. Datang lagi besoknya, pulang cuma 2 jam, habis bertempur. Pertanyaannya, itu termasuk kumpul kebo enggak? Termasuk. Termasuk kata Wamen, halo para yang di apartemen sekarang ini ada ribuan pasangan. Siap-siap cari pengacara kamu, dan ada Hotman Paris di sini. Tapi tidak menjadi soal dalam pengertian selama tidak diadukan oleh orang kalau tuanya. Kalau diadukan oleh orang tuanya, jalan. Kalau diadukan oleh orang tuanya atau anaknya jalan. Walaupun laki sama cewek itu masih sama-sama single, walaupun si cowok misalnya si koko pik misalnya, datang cuma 2 jam sehari. Jadi itu termasuk kumpul kebo, ancamannya 6 bulan penjara. Kamu rakyat Indonesia. Jadi saya mau cerita. Ketika KUHP itu disahkan tanggal 6 Desember 2022, itu Indonesia mendapat protes dari hampir seluruh duta besar negara asing yang ada di Jakarta. Dan kemudian waktu itu Presiden Joko Widodo meminta bersama Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi untuk saya menjelaskan kepada para duta besar. Setelah saya menjelaskan panjang lebar, diam semua. Oh ya? Karena saya katakan. Karena Bapak terlalu pintar jelasin. Karena saya katakan, kalau bicara kesusilaan Anda jangan bandingkan dengan negara Anda. Mereka diam di situ. Jadi kalau tadi saya tanya kepada Bang Hotma dalam konteks secara diametral, Sulawesi Utara meminta ini tidak diatur, Sumatera Barat meminta ini diatur. Kalau saya bukan go internasional, kita harus mencari win-win solution di negara yang multi etnis, multi religi dan multi culture. Begitu. Oke. Perkiraan Bapak bakal membludak enggak ini? Bakal banyak enggak rakyat Indonesia terkena pasal-pasal ini? Perkiraan Bapak? Kalau saya tidak. Karena apa? Karena dalam konteks misalnya yang saya katakan perzinahan yang dengan 284. Perzinahan itu kan sulit sekali untuk pembuktiannya. Dibatasi. Apalagi sekarang dia menjadi delik aduan yang absolut, baik untuk perzinahan maupun kohabitasi. Pertanyaannya, hubungan suami istri itu harus ada terbukti kan melakukan hubungan intim? Persis. Kalau itu memang agak susah ya. Pembuktiannya sangat susah. Jadi susah. Walaupun kumpul kebo, harus ada bukti mereka hubungan suami istri. Persis.
Aduh, kirain pengacara bakal panen nih. Ada lagi pasal perlindungan ya. Oke, kita akhiri Pak diskusi kita malam ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Hukum yang benar-benar analisa hukumnya sangat berbobot. Demikianlah akhir dari diskusi kita dengan Bapak Wakil Menteri. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.